Oke, selamat malam semuanya. Eh, jadi ceritanya kita lanjutkan perkuliahan kita dan ini sudah enak nge-Zoom kalau kemarin saya pakai Google Meet. Hmm, Oke, ini materi kita hari ini sebentar. Ini materi hari ini agak receh ya, jadi masih receh seperti pertemuan kemarin. Cuman nanti ada penugasan dari saya. Penugasannya masih receh juga penugasannya. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya baru kita mulai fokus tentang aplikasi-aplikasi apa aja yang diperlukan buat kita semua. Oke, kelihatankah ini PowerPoint-nya? Oke, oke. Sebentar. Gimana cara share screen supaya bisa ini ya? Apa? Ya. Oke, sebentar. Hide video panel. Oke, kita coba lanjutkan aja ya. Ini ada tentang konsep, kebaca ya, revolusi industri ya? Kebaca tulisannya, PowerPoint saya, revolusi industri. Belum, Pak. Belum? Di sini komputer berdasarkan skala, Pak. Oh, jenis komputer. Iya. Oke. Yang ini dulu, yang receh dulu ya. Oke, di pertemuan keempat yang harusnya minggu kemarin itu, kita review sejenak ada jenis-jenis komputer berdasarkan cara kerja dan penggunaannya. Di sini pada dasarnya komputer itu kan dibagi menjadi cara kerja berdasarkan kapasitas dan berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan cara kerja komputer itu ada yang komputer analog. Nah, contohnya penghitung aliran BBM pada SPBU, komputer untuk pengecekan suhu. Kemudian ada lagi komputer yang secara digital. Contohnya komputer yang kita pakai sekarang ini, yang dimana contohnya desktop, laptop, netbook, sampai mini komputer, termasuk komputer tablet yang kita pakai sehari-hari atau tab-tab itu. Kemudian ada lagi istilah komputer hybrid, di mana komputer yang memadukan kerja. Contohnya komputer server yang dipadukan dengan mesin ATM, itu salah satu bentuk hybrid. Kemudian komputer yang digunakan untuk USG, periksa kehamilan. Nah, dan ini untuk mengecek apa ini? Kalau nggak salah pembuluh darah nih yang dokter di contohnya. Oke, karena masih receh, kita lanjut. Kopinya sudah ada kah ini? Kopi sama tehnya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Aman, Pak. Aman nggak? Lanjut dulu ya. Komputer untuk tujuan umum berdasarkan tujuan atau komputer PC secara umum ya. Sehari-hari, kemudian komputer tujuan khusus yang digunakan untuk pekerjaan, contohnya komputer server, ya kan, atau router atau terminal DAM. Kalau di gambar ini namanya server, ya, logika komputer server, di mana komputer ini berfungsi menampung semua data, di mana komputer-komputer yang lain itu sebagai komputer klien. Nah, komputer server inilah yang diterapkan di logika-logika perusahaan-perusahaan yang ibaratnya yang membutuhkan satu tempat khusus menyimpan semua data pekerjaan. Dan komputer server inilah yang dipakai selama 24 jam nonstop. Kalau komputer laptop kita terbatas hanya beberapa jam, tetapi server yang ibaratnya kalau mati lampu dia nyala otomatis. Nah, secara logika ceritanya begitu. Oke, skala kapasitas ada small komputer, skala kecil, kemudian ada medium, kemudian ada skala besar. Oke, ini yang masalah yang kemarin, coba saya close, don't save, saya stop share dulu. Oke, coba saya bagikan lagi materi yang ini.
Oke, nah ini juga masih receh materi yang ini. Peralatan, input, proses output, dan praktek cara kerja. Nah, karena sifatnya receh ini, jadi saya ngasih tugas harian buat teman-teman mahasiswa. Kalian bikin semacam ibaratnya video vlog dokumentasi minimal 3 menit. Kalian presentasikan dengan tema peralatan input, proses, dan output. Judulnya terserah. Kalian memperkenalkan apa itu keyboard, mouse, komputer, atau kalian memperkenalkan jenis-jenis komputer ini apa aja, atau kalian cara menghubungkan antara printer dengan laptop. Jika kalian punya printer baru, bagaimana menghubungkannya. Nah, itu kalian buat video dokumentasi. Ibarat semacam vlog gitu, tutorial cara. Dan itu kujadikan tugas harian kalian. Tugasnya kalau memang ini berat sekali, kalian bisa satu kelompok 2 orang maksimal. Kalau ada kelas ganjil, mau nggak mau dia sendirian. Gimana? Bisa ngikut? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Karena ini yang pertemuan ini masih pertemuan yang receh ya. Ibaratnya, jadi karena aku sampaikan ini, kalian coba narasikan ulang. Nanti biar temanya bisa juga kayak gini, cara menginstal, kemudian cara mengeprint, cara memasang LCD proyektor dengan laptop. Pokoknya kurang lebih 3 menit. Nah, kenapa yang ku nilai ini cara kalian berkomunikasi sebenarnya, sama cara kalian menyampaikan. Oke, kita lanjut aja. Input adalah semua data perintah dimasukkan ke dalam memori komputer, selanjutnya diproses oleh prosesor. Ini ceritanya. Apa yang dimaksud input, apa yang kita ketik disimpan dalam memori, selanjutnya diproses oleh prosesor. Nah, peralatannya nih keyboard. Kalian sudah tahu. Kemudian di sini ada mouse. Mouse bahasa Indonesianya tetikus, bukan tikus kalau komputer ya. Kalian cari di kamus bahasa Indonesia artinya tetikus. Oke, gua lanjut. Di sini ada flash disk, ya kan? Nah, ini flash disk. Nah, tempat nyimpen data. Terakhir sampai 32, sekarang sampai 1 tera katanya. Ternyata ketika dibeli 1 tera murah di Shopee ternyata flash disk abal-abal. Nah, jangan terpesona sama murah. Kalau saya sarankan ya beli yang namanya USB drive. Nah, jangan lihat murahnya, tapi lihat ibaratnya walau dari segi harga juga berpengaruh tuh. Jadi hati-hati beli FB yang murah ya. Oke, saya lanjutkan. LikePen, nah ini juga salah satu perangkat input, dipakai untuk desain grafis, dipakai untuk tanda tangan, biasanya dihubungkan dengan screen. Kemudian ada mikrofon, ini kenapa mikrofon sebagai salah satu perangkat input? Yang jelas karena merekam suara kita. Kalau kamu punya nyanyi-nyanyi saat kuliah, kalian punya bakat terpendam, nah nanti dosennya ngomong lebih baik dipendam saja bakatmu. Oke, kita lanjutkan ya. Mikrofon perangkat proses. Nah, ini dia. Ini secara umum juga. Ada ini, power supply, penting. Ini untuk memproses aliran listriknya. Kemudian, tahu power supply? Tahu, Pak. Paham, Pak. Kalau di laptop tuh chargeran laptop. Nah, istilahnya segitu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada motherboard. Motherboard ini juga perangkat. Di sini ada menghubungkan terminal, kalau bahasa ilmiahnya bus. Nah, ibaratnya aliran USB ke mouse, USB ke internet, ya kan? Kemudian VGA card tambahannya, dan di sini yang di tengah-tengah tempat otak komputernya atau prosesornya. Sejauh itu ceritanya. Kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada slot memorinya. Kalau kalian ini tempat RAM-nya, kalau belum pernah lihat memori komputer disimpan di mana, disimpan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini memorinya. Yang jelas kenapa memori dikatakan perangkat untuk memproses, karena menyimpan data sementara. Nah, semakin besar memori komputer, semakin cepat komputernya itu melakukan penyimpanan data. Itu kata kuncinya. Makanya memori itu minimal 4 GB kalau kalian dipakai kerja. Terus minimal Intel Core i3. Terus kalau di AMD yang setara dengan Core i3 juga ada itu.
Yang jelas jangan, daripada kalian beli komputer 4 juta, komputer sekarang 4 juta paling murah yang tipe terbaru, lebih baik kalian beli komputer yang harganya 4 juta tapi second 2-3 tahun terakhir. Itu sudah dapat Intel Core i3 dengan spek yang lumayan tuh, 4 jutaan. Walaupun komputernya itu tidak bisa pakai Windows namanya Windows 11. Nah, karena kebutuhan kita Windows 10 aja sudah lumayan tuh untuk kerja, untuk ngetik yang namanya skripsi. Bahkan desain foto dan video editing. Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum ku lanjutkan lagi? Ada? Apa belum ada? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Ini masih receh, bosku. Lanjut aja lu. Kemudian di sini ada CPU. Nah, orang kenalnya CPU itu casing-nya. Padahal CPU itu adalah otaknya komputer. Jadi jangan salah. Oh, itu CPU-nya bermasalah, itu casing komputer. Nah, yang jelas CPU atau prosesor otak komputer, komponen utama yang merupakan pengendali proses pada komputer. Ya kan, satuan dari prosesor ini adalah megahertz. Sehingga semakin besar nilainya, semakin cepat kecepatan akses komputer. Di zaman sekarang satu chip ini, mana prosesor, gambar prosesor di sini ya? Kagak ada di sini gambar CPU. Oke, ntar di sini coba aku share screen ulang. Kita buka internet dulu. Sebentar ya. Stop share. Oke, sebentar. Di sini kita buka yang namanya prosesor. Oke, harusnya aku share screen nih anti-res screen, jadi biar pindah kemana-mana nggak masalah. Oke, kelihatan? Internetnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, kalau nggak lihat, Kelihatan, Pak. aja sekalian mata, nggak masalah. Oke, di sini CPU. Nah, ini dia prosesor nih. Sebentar. Central Processing Unit. Kok lambat ya? Wah, jangan-jangan internetku nih ada ini. Oke, kita buka image. Ini dia sebenarnya CPU otak komputer itu yang sebenarnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, nah, otak komputer ini ya seperti ini. Nah, ini gambarnya. Ya kan? Mau chipnya handphone, chipnya otak komputer ya seperti ini. Jangan pernah berpikir kayak mana orang-orang itu kok bisa bikin chip yang Snapdragon, habis itu MediaTek untuk chip-chip handphone yang ibaratnya kecepatan tinggi, atau di iPhone chipnya A13, A15, jangan pernah berpikir prosesor yang itu karena bukan bidang kita memikirkan. Dan aku sendiri nggak sampai akalku kok benda sekecil ini terbuat dari bahan pasir, diambil silikanya, bisa mengalirkan data dan mengolah data teknologi sampai editing, bisa nonton video gara-gara benda sekecil ini. Bahkan kita ngomong secara Zoom juga bisa tersampaikan gara-gara benda seperti ini. Artinya apa? Teknologi di atas langit masih ada langit, jadi jangan pernah sombong sama apa yang kita miliki. Kita lanjutkan lagi di sini, kembali ke perangkat ini. Oke, bosku, kita lanjut. Ini hard disk ya. Hard disk merupakan media penyimpanan pada komputer yang bersifat permanen, digunakan untuk menyimpan data. Jadi, apa yang kita ketik sementara itu tersimpan di memori komputer. Nah, makanya apa yang kita ketik ketika mati lampu langsung hilang. Karena tersimpan sementara di RAM. Supaya ketikan kita tuh kagak hilang, maka kita save-kan file kita. Apa yang di Word, Excel, nge-save itu terpindahlah di namanya hard disk. Begitu ceritanya. Ketika kita buka file yang di dalam hard disk, otomatis dibuka temporary-nya, tersimpan lagi sementara apa yang kita ketik itu di sini. Ketika kita save lagi, terupdate lagi di dalam hard disk ini. Logika ceritanya begitu. Nah, terserah. Mungkin kamu sudah paham atau belum paham, terserah. Yang pasti aku bercerita saja. Oke, kita lanjutkan lagi hard disk. Perkembangan hard disk terbaru sekarang, aku buka Shopeng. Mana Shopeng di sini? Nah,
Sope. Nah, Sope ini orang Sopeng yang bikin. Kita lanjutkan di sini. Oke, kita buka hard disk. Oke. Sekarang untuk penyimpanan hard disk, kulihat elektronik lagi murah-murahnya nih harga-harga hard disk nih. Nah, hard disk yang rekondisi, yang sudah dibaiki di refurbish, seperti Apple itu murah-murah juga. Dari penyimpanan 1 tera, ya kan? Bahkan yang 2 tera sekarang hanya 465.000 untuk nyimpan data. Seperti ini. Nah, minimal sebagai mahasiswa kalian harus punya satu tempat khusus penyimpanan data seperti hard disk atau FD. Tapi kalau paling bagus kalian punya hard disk. Kenapa? Untuk menyimpan semua dokumen-dokumen pribadi, bahkan backup foto-foto yang ada di handphone, jangan main dihapus, disimpan aja di hard disk penyimpanan data. Nah, tapi kalau untuk di komputer, hard disk yang seperti ini, seperti yang digambar tadi ini, yang sistem piringan kayak gini, untuk sekarang kayaknya sudah nggak tapi terpakai untuk di laptop kita. Sekarang karena ini kecepatannya lebih lambat, ibarat nodingnya, makanya kalian kusarankan kalau punya laptop ganti tipikalnya SSD. Nah, hard disk tipe SSD seperti ini juga lagi turun-turunnya harga ini. Nah, hampir 50 ribuan harganya turun. Nah, hard disk tipikal SSD ini isinya bukan berupa apa ya? Bukan lagi berupa piringan seperti ini ya. Piringan seperti ini, ibaratnya sekali jatuh rusak, hilang data. Nah, karena aku pernah punya cerita, emakku minta dibelikan hard disk, kubelikanlah 2 tera harganya 1.400.000. Ku kasih 3 hari, dilemparnya sembarangan. Alhasil ya sudah, sekian wassalam. Padahal dokumen kerjaannya di kantornya luar biasa banyak. Nah, untuk mengantisipasi yang kayak gitu, jangan kasih ke emak-emak. Nah, itu pengalaman pribadiku. Oke, kalian usahakan kalau memang ada laptop lambat, kira-kira sudah masa aktif hard disk itu ada masa aktifnya ya. Ada namanya sentinelnya. Jadi hard disk ini sudah 10 tahun dipakai, umur masa aktifnya berkurang. Dan ketika berkurang sampai 15%, itu siap-siap wassalam. Ada masa aktifnya, masa pakainya. Nah, kalau memang hard disk di laptop tiba-tiba laptopnya melambat atau kurang cepat, itu bisa jadi hard disknya sudah saatnya diganti. Kalian ganti aja SSD seperti ini, ya. Nah, bersyukur kalian kalau punya laptop yang tipe terbaru, penyimpanan data hard disk ini kecepatannya ini 10 kali lipat penyimpanan data yang hard disk biasa yang pakai piringan. Karena chip dalam flash disk dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah hard disk. Dan ini tahan banting. Nah, tipikal hard disk yang terbaru lagi, yang dipakai laptop sebangsa Apple, Mac, ya kan, atau laptop-laptop game, chipnya pakai NVMe. Nah, ini juga hard disk komputer. Nah, cuman kecepatannya 3 kali lipat lagi kecepatan hard disk yang SSD. Makanya jangan salah kalau kalian gunakan Mac atau laptop-laptop yang terbaru, laptop-laptop game, sudah menggunakan ini dia, chipnya. Kalau tadi cuma 580 Mbps, ya kan? Kalau hard disk biasa kecepatannya 78 Mbps, diganti SSD jadi 500, diganti ini 3 kali lipatnya, bahkan 4 kali lipatnya kecepatan komputer kita. Dan ini orang-orang yang pakai gini, ibaratnya orang pekerja yang butuh kecepatan, pekerja yang butuh game online, pemain game, atau orang ahli ibaratnya yang ahli database atau programmer biasanya pakai yang kayak gini. Semakin mahal, semakin keren. Itu aja intinya. Seperti kata laptop, kemarin ada mahasiswa tanya, Pak, laptop yang bagus yang bagaimana? Semakin mahal duitmu kamu punya, semakin mahal harga laptop, semakin bagus laptopnya. Itu aja kesimpulannya. Oke, sampai di sini lanjut. Lanjut ya. Aku Ya, tahu Pak. matanya sudah Pak. pada merah-merah, sabar.
Oke, kita lanjutkan di sini. Ada lagi namanya VGA ya, komponen komputer. Jadi kemarin Pak, saya tidak bisa konekkan LCD. Ya kayak mana connect? Kalian nggak tahu namanya VGA untuk mengkonekkan. VGA komponen berhubungan dengan perangkat pemproses grafis untuk menampilkan hasil dari CPU tadi ke monitor. Ya, semakin bagus VGA-nya, maka semakin bagus pula kualitas gambar yang dihasilkan. VGA, nah, kita kembali lagi di sini, kita buka Shopee. VGA cut. Kita lihat di sini. Oke, nah ini dia. VGA cut yang menyatakan kualitas gambar, kualitas grafik itu tergantung pada ini. Makanya kalau orang-orang yang jago di komputer, jarang dia mau beli laptop, dia mengerakit sendiri PC. Karena dia mengedepankan kualitas grafis, apalagi pemain-pemain game online. Nah, bahkan dia lebih mahal daripada harga laptop atau harga motherboard itu sendiri. Yang kayak gini nih. Nah, ini namanya VGA cut untuk menghasilkan gambar ke monitor. Nah, colokannya ya seperti ini tadi colokannya. Mana tadi? Ini colokan konektornya. Cuman colokan-colokan VGA di laptop kita sekarang ada istilahnya slot HDMI. Nah, laptop kalian pakai colokan begini atau colokan yang HDMI atau bukan? Aku pengen tanya. Untuk connect ke LCD. Iya Pak, yang HDMI. Iya benar HDMI. Oke, nah ini teorinya ya. Kalau yang belum pernah melihat, silahkan lihat. Ini gambarnya HDMI. Jadi nanti ke depannya jangan terperangah kalau ada kabel kayak gini. Biasa-biasa aja. Oke, HDMI kan nyata kecepatannya, kualitas gambarnya. Bahkan HDMI sekarang ada yang untuk 4K sampai 8K. Itu tergantung kualitas PC atau VGA cut-nya. Semakin K-nya tinggi, ya kan? Kayak di YouTube sekarang, YouTube 4K, YouTube Full HD. Nah, kualitas gambar seperti itu. Semakin kualitas tinggi, semakin banyak perpindahan data, semakin kita butuhkan spek yang tinggi. Nah, oke, kita lanjutkan lagi perangkat-perangkat yang lain. Nah, ini karena masih receh. Ini soundcard untuk menghasilkan suara, gambar, bahkan soundcard ini kalau teman-teman tahu kan di komputer itu ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ya kan? Kalau ini ada berbagai macam warna nih. Ini kualitas ininya. Ada jenis soundnya 5.1, kualitas home theater ini. Kalau dipasang di komputer, kalau kita speakernya ada support home theater, bisa seperti ini. Soundcard ini memasukkan atau mengeluarkan suara ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi perangkat output. Nah, masih receh. Ini printer. Kamu sudah tahu. Tinggi cuman aku masalahnya. Yang kuharapkan teman-teman mahasiswa untuk semester 3 printer sudah tahu cara menghubungkan printer dengan laptop. Apalagi punya printer baru. Kayak mana cara menghubungkannya? Jangan sampai malu-maluin nggak tahu caranya. Nah, paling cepat satu cara, kamu kasihkan sama ahlinya, minta settingkan, selesai. Itu cara tercepat. Oke, kita lanjutkan di sini. Monitor, oke, udah tahu. Monitor sekarang ada monitor yang support game, ada monitor yang hertz-nya. Pada umumnya kecepatan monitor itu, ini aku jadi tahu karena jujur aja aku kuliah D3 dulu, kerjaanku magang di toko komputer sampai punya toko komputer sama teman-teman di Politeknik. Akhirnya teman-teman pada jadi PNS, jadi karyawan di perusahaan, akhirnya toko kami tutup. Masing-masing hidup dengan kesibukan masing-masing. Jadi ibaratnya kalau yang kayak gini, ibaratnya tahu-tahu sedikit lah. Nah, monitor 75 Hz sampai 60 yang standar yang kita ini. Tapi kalau untuk sudah level game, mulai dari 144 Hz ke atas. Nah, kecepatan monitor. Makanya, kalau komputer yang mahal itu kecepatannya sudah gini layar ininya, LCD di laptopnya.
Kalau kayak belum lagi tipe layarnya kayak di iPhone juga ada AMOLED display, ada yang apa IPS. Nah, kalau sudah pakai AMOLED terasa tuh orang pegang iPhone 13 dengan pegang Xiaomi, terasa bedanya. Tapi sama-sama bisa pakai nelpon. Oke, kita lanjutkan lagi karena masih receh. LCD kalian tahu ya. Kalau LCD rusak, nah itu ada namanya DMF atau DMD. Itu LCD ada masa pakai. LCD masa pakainya kurang lebih 3-4 tahun, itu gambarnya sudah nggak maksimal, karena DMD atau DMF-nya harus diganti. DMF itu semacam chip yang di dalam ini, itu harganya 1,5 jutaan tuh kalau mau servis. Oke, ada lagi speaker, kamu tahu, bahkan speaker sekarang sudah bermain speaker Bluetooth, yang sistem TWS, yang bisa kanan-kiri bisa saling terpasang satu sama lain. Apalagi teman-teman sudah terbiasa pakai speaker Bluetooth yang handphone itu, yang di kuping kalian dipasang. Ini termasuk perangkat output. Cuman aku belum habis pikir kok sinyal itu bisa apa ya. Pokoknya lah zaman sekarang yang gaib-gaib itu sekarang sudah nyata. Sinyal aja tuh nanti kita ngomong dengan handphone pasang di Bluetooth bisa kita ngomong, ya kan? Bisa kita dengar. Benda sekecil itu bisa apa ya? Bisa transfer informasi dari satu tempat ke tempat lain. Nggak laku lagi zamannya Gus Samsudin ya, yang bermain-main dengan jin. Kita bermain-main dengan teknologi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Thank you, selesai. Tamat sudah. Oke, sebelum ku tamatkan lagi, masih ingat tadi tugasnya apa? Buat video, Pak. Oke, kalian 2 orang lah minimal ya, satu yang ngerekam, satu yang ngedit, satu yang ngomong, ya kan? Nah, jangan lupa kalau mukanya nggak mau tampil ya sudah, suaranya aja nggak apa-apa, ya kan? Yang penting aku pengen apa ya, mahasiswa ini bisa mempresentasikan perangkat teknologi. Nanti ke depannya mata kuliah lagi ketika aku bahas software, aplikasi komputer, aku pengen teman-teman konsentrasi, dan nanti ini ku rekam, ku upload di channel YouTube-ku, biar bisa diulang-ulang nanti. Khususnya masalah pengutipan jurnal ilmiah, pengutipan karya ilmiah, dan teori-teori tentang daftar isi otomatis bagaimana. Nah, itu banyak. Kalau yang receh gini masih aman. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini ada jurnal. Rencananya tadi aku mau ngasih tugas ini nih, kalian bahas jurnal. Cuman nggak usah deh, bikin video aja. Oke, di sini ada kelihatan sudah? Kelihatan, Pak. Nih, Kelihatan, Pak, kelihatan. perkembangan teknologi bagaimana menyikapi tantangan dan peluangnya. Oke, kemarin ku kasih tahu, sudah belum cerita belum aku? Ada seorang pengusaha, dia ingin mempromosikan secara online. Sudah cerita belum aku kemarin? Belum, Pak. Oke, karena aku ceritanya kuulang-ulang biasanya. Kalian belum? Nih, kita punya usaha. Anggap aja kalian punya wirausaha, kalian punya produk, produknya di Sangatta, ya kan? Sekarang menyikapi perkembangan teknologi dengan semakin canggih, ada 2 pilihan. Kita mulai dari nol mengembangkan yang namanya e-commerce. Nah, kalau e-commerce itu berdagang, bikin website. Di website itu orang kunjungi website kita, belanja ke website kita. Nah, itu membutuhkan biaya untuk nyewa hostingnya. Hosting itu apa, nanti aku jelaskan dah. Nyewa domainnya, bagaimana, kemudian biaya per tahunnya untuk website itu aktif, ya kan? Ataukah kita memilih memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu pesat? Di sini ada peluang. Shopee gratis, bikin akun. Kemudian ada lagi yang gratis, selain Shopee, Tokopedia gratis. Bukalapak gratis, bikin akun. Bahkan kita nggak usah capek-capek, kita tinggal bikin toko online, kita masukkan produk kita, jasa kurir transportasi sudah diatur sama perusahaan Shopee-nya, ya kan? Semakin bagus kita menjual barang, semakin kita dapat kepercayaan supaya dapat free ongkir ketika orang belanja di toko kita. Nah, peluang-peluang seperti ini
lebih cepat harus kita tanggap, harus kita apa ya, dari segi efektif, ekonomis, dan efisiennya harus kita tangkap. Aku jujur aja kalau aku nggak apa ya, nggak sibuk di dunia pengajaran, di dunia dosen, aku kembali kayak dulu, dagang aja, tukang servis komputer sama, jualan komputer. Karena itu lebih menghasilkan daripada kita sebagai seorang pendidik. Cuman karena di sini ada basicku sebagai pendidik biar fokus dan hampir 5 kampus yang ku masuki ngajar karena kita masih dipakai orang. Jadi jiwa-jiwa wirausaha nih kalian yang harusnya tangkap. Apa yang bisa dibisnis, kalian fasilitas, atau kayak teman-teman di luar negeri. Nah, kita berdagang bukan cuman pakai modal. Boleh kita pakai modal sedikit, handphone kita itu, nah handphone dengan jaringan, kita datangi toko teman kita, kupasarkan ya secara online. Nah, kalian foto, kalian input di Shopee ya kan. Kalau ada pemesanan, kalian bisa ngerekrut teman kalian atau siapa yang bisa kalian pekerjakan kan, nanti sistemnya bagi hasil. Nah, peluang-peluang seperti ini kalau di Jakarta, di Jawa sudah dimanfaatkan. Nah, bisa nggak di kita, di Kalimantan, bisa memanfaatkan peluang seperti ini? Yang kita jual adalah kearifan lokal. Kalau di Sangatta ada jualan mandau, ya kan? Kalau di Sangatta ada segala sesuatu yang unik di kota Sangatta. Manfaatkan seperti itu supaya untuk menghasilkan. Karena zaman aku kuliah dulu rugi kalau aku nggak kuliah sambil berpenghasilan. Dari jualan parfum di masjid aku sudah cobain. Nah, ya kan? Jualan madu, jadi kurir, sudah aku cobain dulu semuanya sebelum ada sebangsa kurir Gojek dan Grab. Jadi apa ya, manfaatkan peluang bagi teman-teman mahasiswa ibaratnya yang masih muda-muda ini, kecuali yang sudah pekerja ya, yang ibaratnya sudah masa secara psikologis matang. Kemapanan itu psikologis, bukan masalah duit. Nah, secara psikologis sudah matang pikiran, dari segi ekonomi sudah stabil, oke lah. Tapi yang muda-muda ini apa aja dulu dibuat supaya apa ya, menggali potensi kita sejauh mana, ibaratnya rezeki kita itu ada di mana gitu. Nah, jangan sampai umur di usia muda kalau orang-orang nonton YouTube-nya orang, oh kok orang ini hebat, jangan jadi penonton, kita jadi pemain. Nah, inilah tantangan sama peluang di perkembangan teknologi yang luar biasa. Karena mata kuliahku bukan cuman menceritakan apa itu komputer, tapi coba membuka pola pikir kita, dan di sini juga aku sebagai pengajar mempersiapkan kalian supaya siap mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Tapi di lain itu, teknologi bisa kalian maksimalkan. Oke, ini ada narasi di sini ya. Rapid Technological Development, perkembangan teknologi ini membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dan efisien daripada yang kita bayangkan sebelumnya, ya kan? Continuous adaptation need be done. Nah, kita mau tidak mau selalu mengadaptasi atau bersifat dinamis, jangan statis saja. Apa ada yang terbaru perkembangan kita umpatin, kita liatin. Nah, jangan perkembangan yang game online apa, bukan masanya kita lagi sebagai usia-usia seorang mahasiswa. Bahkan kalau orang manajemen, ekonomi makro siapa yang ngajar? Mata kuliah ekonomi makro. Kemarin Pak Rizky, Pak, semester 2. Rizky ya? Nah, aku nih semester 3 di STIMI ngajar mata kuliah makro. Di ekonomi makro itu kita lihat dari pendapatan nasional, kemudian kita lihat dari kebutuhan. Jadi kita lihat berpikir secara makro itu kita bisa enggak mengambil kesimpulan, dan enggak mudah mahasiswa jadi tukang demo nanti. Kan mahasiswa demo-demo, pas ditanya pendapatan nasional bagaimana, ini kayak mana, enggak ngerti. Yang penting happy aja Pak, jalan sama cewek Pak, kita demo. Menikmati hidup, enggak seperti itu, ya kan? Kita lanjutkan aja di sini. Yang kuharapkan kalian bisa cekatan mendapatkan perkembangan teknologi, cekatan mendapatkan ini, dan cekatan kira-kira ini bisa nggak menghasilkan. Nah, kesempatan kalian sebagai mahasiswa masih berkumpul, kesempatan di situ. Apa nih yang harus kalian buat? Nah, itu intinya. Oke, selanjutnya di sini, ini juga penting nih. Nah, ini ada materi kemarin. Nah,
Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kaltim. Kita memasuki era revolusi industri 4.0, ya kan? Di mana revolusi industri itu pertumbuhan internet luar biasa cepat. Kemudian revolusi industrinya dari 1800 sampai zaman sekarang ya, di mana lebih mengedepankan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, cuman ada kelemahan era revolusi industri ini, ya kan? Di era revolusi industri ini ternyata mengesampingkan unsur-unsur sosial. Orang jadi egoisnya luar biasa. Orang jadi tidak mau berkumpul ini, orang masing-masing berjalan sendiri karena masing-masing lihat handphonenya. Nah, bagaimana mengatasinya? Makanya hadir di Jepang menciptakan namanya Society 5.0 sebagai pengganti atau pelengkap kegagalan dari revolusi industri yang lebih mengutamakan kecerdasan buatan. Cuman di sini kita jangan lihat kegagalannya segala kecerdasan buatan, kita lihat orang-orang yang kreatif. Karena ekonomi di dunia ini, sebagai orang manajemen, kalian sudah tahu, sharing ekonomi, education, e-government, marketplace, bahkan pengajaran pakai teknologi online. Kalau zaman dulu dosen ngajar online, pokoknya dipecat sudah tuh, nggak dipakai lagi ngajar sama ketua perguruan tinggi, karena diharamkan dosen tuh ngajar online. Berkembang COVID, dari pemerintah sendiri, ya sudah, boleh online. Asal apa? Jika tingkat pengajaran ini benar-benar dibutuhkan mahasiswa, dibutuhkan tatap muka. Oke, bahkan lembaga-lembaga kursus, kalau zaman dulu kalau nggak ngeles, zaman SD, ngeles di Ganesha, ngeles di Primagama, itu luar biasa itu. Sekarang, dengan adanya teknologi, hadirnya ruang guru, hancur itu ibaratnya usaha-usaha les-les itu. Karena apa? Dengan bayar kuota, bayar 50.000 untuk ruang guru, bisa tuh diajarkan rumus-rumus singkat dan lain sebagainya. Itu ibaratnya wajah ekonomi sekarang ini. Nah, skill-skill di masa depan yang harus kita ambil nih. Nah, kalian sebagai mahasiswa harus kompleks problem solving. Orang manajemen ya kan bisa mengatasi masalah yang kompleks. Kemudian kemampuan kita bersosial, orang manajemen social skill-nya harus terupgrade. Kemudian kemampuan listening, logical thinking, dan monitoring SEP, pengendalian diri. Nah, itu yang paling penting. Yang paling susah nih logical thinking. Nah, kami para pengajar mengarahkan logika berpikir mahasiswa itu harus pelan-pelan. Ada yang mahasiswa ini cepat logika berpikirnya, ada lambat. Nah, logika-logika berpikir seperti ini terbangun berdasarkan kegiatan akademisi. Nah, pada saat nanti ketika nyusun namanya skripsi. Kemudian sistem skill, melakukan penghakiman atau keputusan dengan pertimbangan untung rugi. Nah, kemampuan untuk mengetahui bagaimana sistem itu dibuat dan dijalankan. Komputer, perangkat proses input output tadi, itu digunakan untuk mempertimbangkan atau menghasilkan solusi-solusi atau saran-saran yang akan kita putuskan ketika ada suatu permasalahan. Yang mana cost benefit-nya rendah, yang mana cost benefit-nya tinggi, ya kan? Yang mana yang terbaik, itu nanti kita sebagai orang manajemen nih, sarjana manajemen yang memutuskan. Kemudian kita harus punya kognitif, kemampuan ability yang kognitif, ya kan? Tentang flexibility, tentang logika reasoning, beralasan dengan logika. Oh, ini alasannya nggak masuk karena seperti ini. Oh, nggak sesuai dengan undang-undang seperti ini. Wah, problem sensitivity, kemampuan kita sebagai mahasiswa lebih sensitif lagi. Kemudian matematika reasoning, memberikan alasan dengan hitung-hitungan yang pas. Nanti kalau sudah masuk mata kuliah riset operasi, kita di riset operasi itu ada namanya metode proyek, manajemen proyek, gimana membangun sebuah rumah, di mana pengerjaan pasang tiangnya, pengerjaan pengecoran, pengerjaan pasang bata, bisa hitung-hitungan matematikanya tepat waktu, biar kita tidak mahal ngasih tukang, bayar tukang. Itu semuanya ada. Oke, sampai di sini dulu
yang pengen ku sampaikan, ada yang ditanyakan nggak nih? Ada? Untuk Pak, untuk tugasnya dikirim tugasnya? kemana, Pak? Untuk tugasnya Untuk nanti aku tugas. bikin link di Classroom, batasnya 2 minggu adalah 2 minggu aja, biar ada lapang hatimu. Bikin aja dulu ketika bikin, karena biasanya aku kalau sebelum bikin konten YouTube, aku pikirkan draft-nya seperti apa, terus ini seperti apa, bikin desainnya apa, harus bagaimana, baru aku bikin konten. Nah, cuman ibaratnya selama pandemi, mau nggak mau kita terpaksa jadi YouTuber, dalam ngajar sekalian aja aku kontenkan. Nah, kalian juga di sini bisa nggak memaksimalkan fasilitas YouTube, kalau muka kalian nggak mau, kalian tidak untuk publik, yang jelas untuk penugasan kuliah. Nanti di Classroom ku kasih, kalian kirim linknya di Classroom, tugasnya. Oke, ada lagi yang pengen ditanya? Kadada? Terus katanya kelas E ini katanya mau kosong sampai kapan kalian perkuliahan? Besok ternyata besok ada Pak, Surahman Talib. Sudah. Hari Jumatnya bisa kah, Pak? Hari Jumat rasanya aku itu nggak tahu ya, kayaknya hari Jumat itu kosong atau ngajar, karena mendadak juga nih di Universitas NU Nahdlatul Ulama juga minta ngajar online malam. Nanti dah kita kondisikan aja ya. Ya udah, Pak. Oke, Pak. Yang jelas ikuti jadwal aja dulu, biar disatukan aja C dengan ini. C bentrok enggak kelas tadi, kelas C? Enggak, Pak. Enggak, aman aja kah? Aman, Pak. Oke. Sudah, kalau gitu ku akhiri, kalian jangan lupa absensi di Classroom ya. Walaupun kalian nggak muncul, kalau pasif yang penting absen aja. Supaya nilainya juga enak. Ku akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Pak. Yo.